Halo semuanya, saya Nadifa Regita Anjani dari Perikanan Kreatif B, ingin mendokumentasikan tahapan-tahapan dalam proses pengambilan foto untuk sebuah produk. Nah, sebelum saya memulai foto untuk sebuah produk, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dasar-dasar dalam teknik fotografi, yaitu salah satunya adalah triangle exposure. Jadi triangle exposure ini adalah segitiga pencahayaan yang mana cara yang digunakan untuk mengasosiasikan tiga variabel penentu pencahayaan pada sebuah foto. Nah, tiga variabel penentu itu ada aperture, shutter speed, dan juga ISO. Untuk yang pertama ada aperture. Jadi aperture di sini adalah lubang yang ada di dalam lensa kamera, dan semakin rendah nomor aperture, maka semakin lebar pula bukaan lensa kamera, sehingga cahaya yang akan masuk itu akan lebih terang. Nah, yang kedua di sini ada shutter speed. Nah, shutter speed ini adalah bagian kedua dari triangle exposure. Jadi, shutter speed itu adalah lamanya waktu untuk shutter atau ranah terbuka pada kamera yang bisa diartikan sebagai lamanya sensor pada kamera dalam menangkap objek yang ada pada di foto. Nah, biasanya semakin rendah angka shutter speed, semakin lama juga ranah yang akan terbuka, sehingga cahaya yang akan masuk ke dalam sensor kamera itu akan lebih banyak. Biasanya, shutter speed yang rendah itu akan digunakan untuk membuat foto blur, sedangkan shutter speed yang tinggi itu biasanya untuk memotret objek yang bergerak. Kemudian yang terakhir ada ISO. Jadi bagian terakhir dari triangle exposure ini adalah ISO. Nah, ISO ini adalah kemampuan kamera atau tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap jumlah cahaya. Semakin besar pengaturan ISO, maka semakin sensitif juga cahaya yang akan didapatkan. Nah, biasanya angka ISO kamera itu kisaran 100 hingga 1600. Namun, ada juga yang lebih tinggi lagi tergantung dari kameranya. Dalam pengambilan foto untuk sebuah produk, itu terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pre-production, production, dan juga post-production. Sebelum itu, kita perlu untuk mengetahui konsep apa yang ingin kita gunakan dalam pengambilan foto untuk sebuah produk. Dalam mencari referensi, saya akan mencari di Pinterest. Nah, setelah saya mendapatkan referensi, kemudian mood board ini yang akan saya jadikan referensi dalam pengambilan foto produk. Setelah itu, kita masuk ke tahap pre-production dengan menyiapkan alat-alat yang kita butuhkan, seperti kamera, produk yang akan difoto, kemudian siapkan properti-properti pendukung untuk foto nanti. Kemudian kita akan siapkan alas dan juga properti-properti sampai terlihat menarik. Kemudian kita akan melakukan foto. Jangan lupa untuk mengatur pencahayaan supaya foto produknya terlihat baik. Selain itu, saya akan menggunakan variasi alas yang lain dengan memutar-mutarkan kain.